Suara kami nyatakan
Di samping dapat tanggung jawab, ternyata Tuhan juga titipkan sesuatu dalam tubuh saya. Waktu kami medical check up di bulan Agustus, cancer marker namanya. Kita perlu cek cancer markernya. Waktu itu saya pikir cek aja nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sudah 1,5 tahun ditangani sama dokter, kemudian dokter hanya ingin tahu perkembangan dari semua fungsi organ apakah berfungsi dengan baik. Setelah diterapi, setelah dilakukan penanganan secara serius, apakah ada sesuatu yang lain. Kemudian hasilnya besoknya baru kita datang lagi ke rumah sakit di Mount Elizabeth. Kemudian dokter bacakan hasilnya. Awalnya sih perawatnya bacain, Pak, ini ada kenaikan dari blood markernya, dari darah, penanda adanya sesuatu yang lain. Tapi nanti dokter yang putusin ini apa adanya. Dokter masuk, kemudian dokter bilang kasih waktu kurang lebih 5 bulan, 6 bulan harus kembali lagi ke Singapura untuk dilihat apakah ini kategori bisa dijenakin atau memang dia berkembang dengan baik. Jadi Desember, tadinya saya pikir kalau udah lupa dokternya udah biarin aja lah, mungkin Januari aja lah. Jadwalnya memang Januari sebenarnya. Jadi perawat ngabarin bahwa dokter hanya bisa sampai dengan tanggal 27. Itu dikabari tanggal 20-an kalau nggak salah. Terus akhirnya diskusi sama istri, aduh. Kekuatanku
sungguh percaya Tuhan bahwa benar-benar kemenangan terjadi di tempat ini ya Bapa. Bagi setiap yang hanya fokus memandang pada Engkau Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami benar-benar meletakkan hidup kami Tuhan di bawah kaki salib-Mu, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Kau sungguh Tuhan yang baik, Kau sungguh Tuhan yang selalu setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau sampai pada detik ini Tuhan, kami masih bisa berdiri tegak Tuhan. Kami masih bisa datang ke hadirat-Mu beribadah ya Bapa. Kami percaya semuanya bukan karena kekuatan kami. Kami percaya semuanya bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tetapi semuanya hanya karena kasih perkenan-Mu saja Tuhan di dalam setiap baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Biar Engkau pakai kehidupan mereka lebih hari lebih heran lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengalami sebagian dari firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibentangkan ya Bapa benar-benar berasal dari Engkau saja. Roh Kudus, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Lawat kami Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh mencerahkan setiap firman Tuhan buat kami ya Bapa. Kami perlu firman-Mu Tuhan, karena hanya firman-Mu lah saja Tuhan yang menjadi terang jawaban bagi kehidupan kami, yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan berbicara pada kami lewat hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan kepada kami mulai dari saat ini pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terjadi bagi Bapak ini asal dengan iman. Terjadi. Bapak mau kemana aja pasti dokter bilang nggak ada penyakit. Dengan iman, nggak ada yang mustahil. Bapak Gembala di sini juga alami. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Pasti terjadi mujizat. Haleluya. Mari kita ingin melihat di dalam satu Raja-Raja ayat yang ke-14 saja. Saudara bisa baca dari 13 sampai yang ke-17. Tapi poinnya saya baca saja ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 saja yang kita baca. Puji Tuhan. Saya senang saudara, saya masih pakai Miko Komotore yang lama, karena saya bertobat di tahun-tahun lama 13 sampai yang ke-17. Tapi poinnya dalam ayat yang ke-14. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Sedangkan sudah dapat semua saudara? Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hidupmu itu seperti waktu yang sebentar saja. Terima kasih, silakan. Hidup kita seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Kita akan melihat beberapa poin di dalam ayat ini, saudara. Saya siapkan dari tadi berubah. Saya ingat ayat ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Entah itu berkat, entah itu sakit, entah itu kecelakaan, apapun kita tidak dapat memikirkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi satu hal, ketika kita setia kepada Tuhan, yang terjadi dalam. Mari kita melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kita lihat di sini, saudara. Mari saya minta tolong Bapak Pendeta Jeffrey tolong bacakan ayat ini dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-17. Gerbang kota itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi
supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Perhatikan saudara, sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, sedang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan bagi anakku pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Terus dia berkata, ayat yang ke-11, ayat yang ke-3. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut. Pulanglah, lakukanlah seperti yang kukatakan, hanya saja buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku supaya sesudah itu barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Haleluya. Sepotong roti bundar. Haleluya. Demi Tuhan yang hidup. Tadi dikatakan, saya mau tanya dulu sama Bapak Gembala ini, Pak Gembala, berapa menit? Oh haleluya, Tuhan. Ini luar biasa ini. Ini ibadah di sini, pimpinan Roh Kudus. Kalau di tempat lain diangkat. Ini luar biasa, haleluya. Jadi kita pulang dengan berkat dari Tuhan dan kita pulang dengan sukacita. Berkat Allah yang besar dan luar biasa. Saya tidak punya apa-apa. Yang punya adalah Yesus. Saudara, lalu kita melihat bagian ini, ibu janda. Dia tidak punya apa-apa. Kalau dibilang ibu janda, sial. Tapi mengapa Elia berkata, pergilah engkau ke sana karena aku sudah suruh Tuhan. Kenapa di sini saudara? Ya, Elia tidak suruh. Sebenarnya secara akal, logika nggak masuk akal. Masa Elia suruh orang janda yang harus kasih makan? Harusnya orang kaya. Saudara, di sini suka banyak beri perpuluhan. Ada yang beri perpuluhan di sini. Orang kaya seringkali lupa. Tapi kalau ibu-ibu yang udah mongkok-mongkok, dia cuma jual gorengan di depan. Setiap minggu ada envelope perpuluhan. Kalau bagiku, baru buat bagimu. Artinya, lakukan sesuatu bagi Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam rumah tanggamu, terjadi dalam usahamu. Asal kau lakukan dulu buat Tuhan. Kalau kita tidak lakukan buat Tuhan, nol, kita tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kita lakukan buat Tuhan, tanpa Eko minta, Eko pasti mendapatkan. Asal kita lakukan dulu buat Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 di sini, dia berkata, ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Kalau saudara kesel enggak saudara? Ini Elia bilang, ambil dulu, beri aku minum. Ini ibu ini kucuk, ambil minum, bawa kasih ke Elia. Baru Elia pegang ini minum, dia sudah bilang, ambil lagi sepotong roti. Perintah saya tuan rumah. Ada apa sebenarnya? Tapi di sini kita mengerti bahwa Elia sedang melatih ibu janda ini untuk tahu melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini
Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi jemaat di tempat ini. Ketika kita mengerti, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Buatlah dahulu bagiku sepotong roti. Artinya ada pengorbanan. Roti bicara tentang perjamuan Tuhan. Roti bicara tentang dagingnya Yesus. Ada pengorbanan. Segala hasil engkau harus ada pengorbanan. Bapak tadi yang bersaksi, pasti ada pengorbanan. Pasti ada pengorbanan. Tapi dalam pengorbanan itu, keluarga Bapak ini akan melihat kemenangan dan keberhasilan. Keluarga ini akan melihat sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Saya seringkali begini, saudara. Kalau saya di tempat pelayanan kami, mungkin karena saya penginjil agak keras. Jadi saya kalau di dalam pelayanan kami, saya suruh maju. Nah, pagi hari ini saya ingin ada 2 bapak boleh maju. Boleh? 2 bapak boleh maju ke depan? Atau pemuda aja 2 maju ke depan. Cepat-cepat supaya cepat selesai. Haleluya. Saya memberikan atraksi dulu. Mana? 2 pemuda aja. Kalau bapak-bapak malu, pemuda aja. Nah, ini pemuda-pemuda. Sesuatu yang akan terjadi, mujizat yang akan terjadi kalau tangan terbuka. Kalau tangan tertutup, tidak akan terjadi mujizat. Kenapa demikian, saudara? Saya mau katakan begini. Coba ada ini, tangan angkat toh, taruh berkat ke atas, taruh berkat ke tangannya. Tumpah nggak? Tumpah nggak? Ya, saudara saksikan. Kalau taruh berkat ditaruh begitu, berkatnya keluar apa? Dipegang. Ya, keluar. Ini saudara bisa nangkap kan? Dengan firman Tuhan. Tangannya dibuka. Coba taruh berkat. Dia dapat nggak berkatnya? Dapat nggak berkatnya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita pekerjaan, kita usaha kita, apapun yang kita kerjakan, kalau kita ingin melihat mujizat terjadi, lakukan dulu pekerjaan Tuhan. Buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar, baru buatlah bagimu. Artinya berikan dulu kepada Tuhan, baru kau berikan bagi hidupmu. Kalau kita berikan untuk Tuhan, mendahului segala perkara, penyakit akan disembuhkan, segala masalah akan dilalukan, apapun yang engkau kerjakan, Yesus akan memberkati engkau. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, saya mengeluh begini sama Tuhan. Suruh saya jadi kontraktor. Kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana. Di perumahan itu hampir semua saya kontrak. Selama hampir 20 tahun. Jadi kontrak sini hampir semua perumahan itu saya, rumah-rumah saya kontrak. Umur 65 tahun. Baru ada orang Korea telepon. Pak, saya mau kasih rumah sama Bapak. Coba tanya rumah itu berapa? Jawaban dalam hidup kita. Bagian yang kedua, apa arti hidup ini? Hidup ini tidak ada arti, sudah sebenarnya. Tadinya hidup ini tidak ada arti sama sekali. Coba kita lihat dalam, saya minta tolong Bapak Pendeta Jeffrey bacakan ayat itu di dalam 1 Korintus. Haleluya, puji Tuhan. Tubuhmu kita semua telah dibeli dengan harga yang tunai. Tuhan tidak pernah utang. Tuhan tidak pernah ngutang untuk tebus kita. Tuhan tidak pernah cicil untuk tebus saudara dan saya. Tuhan bayar lunas. Dan saudara tahu bahwa dia bayar lunas bukan dengan uang yang perak, bukan dengan emas, bukan dengan sesuatu yang berharga, tetapi sesuatu yang lebih berharga. Dia bayar kita dengan darahnya yang kudus.
Dia tebus kita di palang kayu salib dengan darah Yesus. Luar biasa nggak Tuhan? Luar biasa Tuhan. Kemudian lunas. Kemudian saudara, kalau Tuhan sudah bayar kita dengan lunas, apa yang harus kita balas buat kasih Tuhan? Apa yang harus kita katakan bagi Tuhan? Dia sudah tebus kita, dia sudah bayar kita dengan lunas. Maka apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Mari Pak Jeffrey tolong bacakan ayat ini buat kita dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jeripaya jemaat di tempat ini tidak sia-sia. Tuhan pasti berkati saudara. Tuhan pasti melindungi saudara. Tuhan pasti berikan kesehatan bagi saudara. Tidak sia-sia apa yang saudara kerjakan, itu tidak sia-sia. Haleluya. Saya ingat saudara ketika saya mau jadi orang Kristen, ayah saya seorang abri di Gorontalo. Ayah saya katakan, kamu sudah mempermalukan saya. Dia ambil luka, ini luka. Saudara, dibuang, saya ditarik ke jalan raya seperti anjing, dibuang di jalan. Ada seorang nemuin saya jam 3 pagi, jam 12 malam. Ada orang ketemu saya, seorang anak Tuhan, seorang pemudi. Dia bawa saya ke rumah sakit. Dokter katakan 5 menit terlambat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Itu kata dokter. 18 saya bertobat, sekarang sudah 64 tahun. Tuhan pelihara. Kenapa demikian? Kerjakan sesuatu buat Tuhan. Kalau saudara ingin saudara diberkati umur panjang, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kerjakan sesuatu buat Tuhan. Kerjakan dulu buat pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sudah kerjakan pekerjaan Tuhan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan melihat luar biasa kasih Tuhan. Saudara akan melihat mujizat Tuhan. Dia akan bekerja dalam rumah tanggamu. Dia akan bekerja dalam pribadimu. Asalkan saudara kerjakan sesuatu dulu buat pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih lewat. Tuhan kasih lewat. Tuhan kasih jatuh di tempat lain. Saudara sudah berharap, tapi ketika Tuhan kasih lari ke tempat lain karena tangannya ditutup. Coba kalau tangan dibuka, sudah dapat nggak berkatnya? Sudah dapat berkat. Tangan selalu terbuka. Kalau saudara selalu terbuka tangan bagi pekerjaan Tuhan, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan ragu saudara. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Lakukan itu dengan iman. Janda, dia tidak punya apa-apa, tapi ketika dia melayani seorang hamba Tuhan, dia melayani dengan sungguh-sungguh, maka berkat berlimpah-limpah oleh ibu janda itu. Air, makanan tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis. Orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, ada Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, selalu ada di dalam urapan Roh Kudus, selalu ada dalam urapan Allah. Orang yang mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Seterusnya, cepat selesai melayani Tuhan. Saya minta tolong Bapak Pendeta JP, tolong bacakan ayat itu, Amsal 24 ayat 10. Ini orang yang sudah ditolong Tuhan. Dia tidak akan merasa tawar hati. Dia selalu melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Ini poin, ada 3 poin di dalam firman Allah ini. Satu, bagi pekerjaan Tuhan, dia selalu ditolong oleh Tuhan. Bagian yang pertama, orang itu tidak pernah tawar hati. Bapak yang bersaksi tadi tidak tawar hati toh? Ibu tidak tawar hati toh? Haleluya, mujizat akan terjadi.
Mujizat akan terjadi karena kita melakukan dengan tidak tawar hati. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Haleluya. Tolong Bapak Pendeta Jim. Kenapa kalau kita tidak tawar hati ada kekuatan besar? Apa yang membuat jadi besar? Yang menjadi besar karena ada Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memampukan, yang menguatkan. Makanya hati kita besar di hadapan Tuhan. Melihat ada banyak pertolongan Tuhan. Jangan pernah tawar hati. Apapun yang kita alami, jangan tawar hati. Selalu terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya 3 kali masuk rumah sakit. Saya hanya berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terakhir waktu bengkok, terima kasih Tuhan. Suster pada geleng kepala. Kok penyakit sudah begitu dibilang terima kasih Tuhan. Dan bagi orang yang gak percaya, tapi bagi orang yang percaya, apa yang kita alami kita syukuri. Karena itu membuat iman kita dikokohkan oleh Tuhan. Saya percaya Bapak, dia akan alami dan dia akan menjadi orang yang bersaksi di kantor, di mana-mana. Tuhan akan nyatakan mujizat. Haleluya. Yang kedua, kalau tadi bagian yang pertama tidak tawar hati, lagi ada 2 ayat saudara, habis itu selesai. Haleluya. Tapi aku lihat belum ada yang gosok kaki, jadi masih dengar berada. Kalau sudah ada yang gosok kaki, wah saya sudah berhenti. Haleluya. Disitulah. Saya percaya saudara akan alami berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat-berkat yang luar biasa. Makanya saudara, kalau saudara sudah tidak boleh stop. Tapi dari tadi saya belum dengar ada yang kakinya dibikin begini. Jadi saya masih terus. Haleluya. Kalau nggak ada yang bikin kaki begitu, saya terus. Haleluya. Ini harus ada ya. Puji Tuhan. Tadi dibilang jangan tawar hati. Bagian yang kedua, jangan tawar hati bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, bersukacita. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, dalam pribadi kita, jangan pernah tawar hati dengan Tuhan. Tetapi bersukacita. Coba tolong baca. Kita dalam pengharapan. Jadi pengharapan yang harus saudara taruh itu pengharapan kepada Yesus. Pengharapan kepada Tuhan. Jangan cuma taruh pengharapan kepada istri. Boleh saudara taruh pengharapan kepada istri karena itu diberikan oleh Tuhan. Boleh saudara taruh pengharapan kepada suami untuk mencari nafkah, itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi yang paling penting, taruh pengharapan rumah tanggamu, taruh pengharapan dalam bisnismu, taruh pengharapan dalam usahamu. Jangan taruh kemana-mana, tapi taruh kepada Yesus. Taruh pengharapanmu dalam kesesakan. Karena ketika kita taruh pengharapan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak yang harus kita temui, seperti kesaksian Bapak tadi. Tetapi kalau kita taruh pengharapan kepada Tuhan, kita akan beroleh kemenangan. Haleluya. Kemudian dia berkata, dan bertekun dalam. Siapa yang suka bangun pagi berdoa? Haleluya. Coba angkat tangan, saya mau lihat ini. Nafiri Allah. Jangan dulu turun, karena saya mau hitung. Haleluya. Karena Bapak Gembala suka berdoa. Wah, banyak yang tidak angkat tangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara cuek, gak apa-apa. Yang penting saya beritakan firman. Yang penting saya kasih tahu. Inilah firman. Ya. Jadi yang bagian yang ketiga di sini, bertekun di dalam doa. Jangan nanti sudah ada masalah, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. So ada masalah baru nangis-nangis. Tapi kalau nggak ada masalah, cuek. Jangan saudara. Setiap saat kita harus bertekun, berdoa, teteskan air mata,
karena air mata kita. Kita selalu berdoa meminta kepada Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat terjadi dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, dalam pekerjaan Tuhan yang ada di sana akan terjadi mujizat karena dukungan doa dari setiap jemaat, dari setiap anak Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong saudara. Yang terakhir, senang saudara kalau bilang yang terakhir. Kalau makan banyak, saya beberapa hari ini dengan Pak Pendeta Jeffrey, aduh, ini perut ini memang. Kedua, bersukacita. Yang ketiga, berdiam diri. Haleluya. Minta tolong Pak Jeffrey baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Jadi saudara ingat baik-baik, bagian yang pertama, ya, orang yang ditolong Tuhan, pertama jangan tawar hati, kedua bersukacita, dan ketiga berdiam diri. Coba tolong baca Pak Pendeta Jeffrey. Tuhan hari ini Tuhan akan memenuhi asal saudara setia kepada Tuhan. Kalau saudara setia beribadah kepada Tuhan, saudara setia melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di sangkakala, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya apa-apa diberikan oleh Tuhan. Karena tidak oleh siapapun. Kalau dia ingin memberkati, pasti dia berkati. Tapi dia melihat apakah kita setia kepada Tuhan. Mari pemain musik. Haleluya. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang
menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuatkan Tuhan, mampukan ucapan syukur Tuhan, nyata kuasa Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kasih jemaat Tuhan yang lain Jama dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjemaat puji, berjemaat dengan kekuatan kuasa-Mu. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Dalam nama Yesus kami berjam-jam. Pak Agus sudah sembuh. Hubungan diberkati, rumah tangga diberkati. Setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada saatnya Tuhan izinkan ini sebagai proses, sebagai sarana proses kami. Yang penting kita tetap bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Meskipun hariku haleluya. Katakan dari hati, berkali-kali kita harus akui saudara, berkali-kali Tuhan sudah menolong dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Haleluya. Benar Tuhan, puji Tuhan. Sakit engkau ada, Yesus setia. Amin, amin. Berkali-kali berkali-kali sampai amin Tuhan. Engkau ada, Yesus setia. Dari awal katakan, meskipun Tuhan menolong, yang terus mewarnai setiap kehidupan kami. Amin. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, meskipun berjalan, meskipun sambil angkat tanganku katakan, berkali-kali Tuhan menolong. Haleluya. Oh, berkali-kali kami harus akui Tuhan sungguh sampai
Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar saat pagi hari ini. Sungguh menguatkan kami. Sungguh kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai lebih hebat, lebih heran Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sisa ibadah kami saat pagi hari kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkarya dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pakai kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, sungguh menjadi alat-Mu yang luar biasa. Pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat kami yang masih sekolah, buat kami yang bekerja. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sisa ibadah kami ke dalam tangan. Haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang patut kami agungkan, Engkau Allah yang patut kami puji dan kami tinggikan. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Allah yang baik dalam hidup kami. Kami sudah mengagungkan akan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan itu bagaikan dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hati kami lagi ini boleh dikuatkan iman kami dengan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan, tidak tawar hati yang ini, tetapi kami tetap memuliakan dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dengan kemenangan dan kemenangan dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biar Tuhan
pimpin kami. Sebagaimana Tuhan sudah menghantar kami sampai di tempat ini, begitu juga Tuhan akan menghantar kami untuk pulang sebentar dan berjalan kaki berkendaraan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, bertemu dengan keluarga kami, ada sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah kami ini dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, sebelum kami akhiri dengan doa berkat, kami berdoa juga buat rencana Pak Agus dari bulan panggil untuk urusan kuasa-Mu diberikan selamat, bahkan khusus buat gue kami juga berdoa biar bekas jatuh beberapa hari lalu, bekas operasi Tuhan jamah sembuh sempurna Tuhan dalam nama Yesus. Biar gue ini bertumbuh sehat kuat, besar-besarnya mempermuliakan nama Tuhan, kakak-kakaknya juga semua diberkati Tuhan. Hamba-Mu Pak Jeffrey dan Pak Roni hari Selasa akan mengadakan perjalanan ke Manado dengan kapal laut Sinabung. Sertai Tuhan, bersama ada mereka di Manado dengan apa yang mereka kasih Jawa Barat sana, semua dalam perlindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Mari setelah jemaat angkat kedua tanganmu, arahkan di hadapan hadirat Allah dengan segala sukacita surga kita pulang sambil berkat kemurahan, pertolongan, perlindungan, keselamatan, kekuatan dan kesehatan serta persekutuan melalui penyertaan pembelaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pulang dengan berkat Tuhan, kita pulang dengan berkemenangan. Dan saat pagi hari ini sampai selama-lamanya pulanglah dan bawa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa.